Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Adapun firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke atas. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya, kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sedemikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dari bacaan kita Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 ini, mari bersama-sama kita renungkan dalam sebuah tema yang berkata, buah dari sebuah ketaatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal ketaatan
tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Ketaatan tidak datang dengan sendirinya. Tentunya butuh perjuangan, butuh ketekunan ataupun kedisiplinan. Dalam perjuangan untuk hidup taat, tentunya banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita hadapi. Baik tantangan dari dalam diri kita sendiri, seperti hawa nafsu manusiawi kita, ego kita sebagai manusia, maupun tantangan dari luar, seperti ejekan, hinaan, cemoohan, bahkan aniaya, oleh karena kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah kenyataan hidup yang harus siap kita hadapi ketika kita mau hidup taat sebagai orang yang percaya kepada Allah, dan ketika kita mau menikmati berkat yang telah disediakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop pembacaan kita pada saat ini, Kejadian 22 ayat 1-14, mengisahkan tentang bagaimana Abraham menghadapi ujian imannya untuk hidup taat kepada perintah Allah. Suatu hal yang begitu berharga di dalam hidup Abraham, yakni anak sematawayang, yaitu Ishak, anak yang diberikan oleh Tuhan melalui proses yang panjang, di mana di dalamnya butuh kesabaran dalam menanti kehadiran anak yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Waktu 25 tahun menanti janji Tuhan di usia yang sudah lanjut usia. Setelah janji terpenuhi, kini kembali anak yang diberikan oleh Allah itu kepada Abraham diminta kembali oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, saudara-saudara, walaupun demikian Abraham tidak mengalami kebimbangan. Bahkan ia tidak mencoba untuk berlambat-lambat atau melalaikan perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Di mana dikatakan pada ayat yang ketiga dari pembacaan kita, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan segera, tanpa berlambat-lambat. Abraham memilih untuk taat atas perintah Allah. Abraham bertindak di dalam iman kepada Allah. Dan ini merupakan tindakan iman yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tindakan iman yang serius, tidak ada perbantahan dan sungut-sungut di dalamnya. Melalui ketaatan dan kepercayaan Abraham kepada Allah, di sana kita dapat melihat totalitas ketaatan yang benar di dalam diri Abraham. Bukan suatu kepura-puraan, melainkan pernyataan iman yang hidup, serta menggantungkan harap sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan Allah pun mengakuinya bahwa Abraham sungguh-sungguh taat karena ia takut kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ketaatan Abraham atas segala perintah Tuhan kepadanya, akhirnya ia diberkati oleh Tuhan.
di mana dikatakan dalam ayat 16 sampai 18, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan. "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengar firman-Ku." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Adakah kita juga sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan melakukan segala perintah Allah yang telah disampaikan melalui firman-Nya? Saudara, mari kita belajar dari kisah Abraham. Abraham taat melakukan segala perintah Allah dalam kesetiaan, walau itu berat, walau itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Tanpa membantah dan mengajukan syarat kepada Tuhan, Abraham melakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ini menunjukkan bahwa kualitas iman Abraham adalah ia lebih mengasihi Allah, mengasihi Tuhan daripada dirinya dan anaknya Ishak. Mari saudaraku, sebagai gereja Tuhan atau sebagai orang-orang yang percaya, kita jalani kehidupan kita dengan pasrahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan selalu punya rancangan yang baik dan indah bagi kehidupan umat-Nya. Seperti Abraham, buah dari ketaatannya adalah berkat Tuhan. Tentu kita pun demikian. Ketika kita taat melakukan segala perintah Allah, maka kita pun akan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai buah dari ketaatan kita dalam melakukan segala kehendak-Nya. Mari saudara, kita jalani kehidupan beriman kita di dalam ketaatan dan kesetiaan kita melakukan segala kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.